Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita memberikan pelayanan terpadu dan holistik terhadap pasien jantung rawat inap pasca operasi maupun non-operasi, serta layanan terbaru dan inovatif berupa home care yang terintegrasi. Pelayanan yang diberikan meliputi aspek promotif atau peningkatan kesehatan, preventif atau pencegahan penyakit, kuratif atau penyembuhan, serta rehabilitatif dan paliatif. Rehabilitasi jantung fase 1 atau yang biasa dikenal sebagai fase inpatient merupakan program yang dilakukan pada saat pasien dalam masa perawatan. Fase ini bertujuan untuk menghindarkan pasien dari penyakit efek tirah baring lama dengan mengupayakan strategi mobilisasi dini sehingga pasien mampu keluar rumah sakit lebih awal. Selain itu, diharapkan setelah pasien pulang rawat, pasien dapat menjalankan beberapa aktivitas sehari-hari secara mandiri dan aman dengan asistensi minimal. Rehabilitasi jantung fase 2 atau yang disebut fase outpatient adalah pelayanan yang dilakukan pada pasien rawat jalan pasca tindakan kardiovaskular atau pasca perawatan. Fase outpatient ini bertujuan untuk mengintervensi faktor resiko dan mengembalikan pasien pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal. Fase ini dimulai dengan konsultasi awal, penapisan faktor resiko seperti merokok, status gizi, dan kondisi psikologis, serta edukasi bagi pasien dan keluarga. Pasien akan menjalani latihan di gimnasium, dan sebelum latihan akan dilakukan uji latih seperti uji jalan 6 menit yang menggunakan alat telemetri dan menilai keamanan selama latihan. Pasien akan diberikan senam dalam kelompok. Juga latihan kebugaran dengan latihan berjalan, sepeda statis, dan treadmill yang dosisnya akan ditingkatkan secara berkala. Latihan pernafasan dan penguatan juga akan diberikan sesuai kebutuhan pasien, sehingga semua rangkaian latihan dibuat khusus untuk per individual masing-masing pasien, atau yang disebut tailor-made. Pada akhir program rehabilitasi, kapasitas fungsional pasien akan dievaluasi kembali menggunakan treadmill ataupun ergocycle sambil dilakukan monitoring irama jantung dan hemodinamika. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan resep latihan yang aman untuk dilakukan secara rutin oleh pasien di rumah. Pada fase 3 atau fase maintenance, pasien akan diingatkan kembali bagaimana cara mengontrol faktor risiko serta mempertahankan pola hidup sehat. Pasien juga diarahkan untuk memulai kembali aktivitas sebelum perawatan, bahkan sampai kembali pada pekerjaan atau olahraga yang diminati. Salah satu poin penting adalah melakukan program latihan di rumah sesuai dengan peresepan yang telah dilakukan. Dan pasien hendaknya melaporkan bila ada kesulitan dalam aktivitas spesifik dan melakukan reevaluasi tingkat kebugaran setiap 6-12 bulan sekali. Ini merupakan terapi ECP. Apa itu ECP? ECP adalah External Control Pulsation, suatu terapi non-invasif yang kita lakukan pada pasien-pasien dengan apa indikasinya pada pasien-pasien dengan angina refraktor. Pasien angina refraktor adalah pasien-pasien yang kita obati dengan terapi anti-iskemik selama 3 bulan, tapi masih ada angina, gitu ya. Pasien masih merasakan nyeri dada, terus kemudian yang tipikal angina, sehingga kita harus melakukan tindakan lain. Pada umumnya pasien-pasien yang datang ke kita adalah mereka yang sudah mendapatkan PTCA, yang sudah CABG, atau bahkan tidak dapat dilakukan CABG. Jadi pilihannya adalah optimal medikamentosa atau konservatif. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita lakukan terapi yang disebut dengan ECP yang kita lakukan sekarang. Terapi ini terdiri dari 35 kali terapi, ya. Kita akan menaruh manset nanti ada di betis, kemudian paha dan bokong.
Terapi ini kita lakukan selama 1 jam, selama 35 kali. Apa efek yang kita inginkan? Efek yang kita inginkan nomor 1 pasti kita berharap bahwa angina refraktornya akan menjadi lebih baik sehingga nanti pasien bisa beraktivitas lebih baik, fungsional kapasitinya lebih baik. Sudah banyak penelitian tentang ECP, kalau misalnya kita membuka jurnal di PubMed, lebih dari 200 literatur tentang ECP. Oleh karena itu, terapi ini sangat bermanfaat terutama sesuai indikasi yaitu pada pasien-pasien dengan angina refraktor.